Dunia lagi tidak baik-baik saja. Dari isu stok bensin yang cuma cukup buat 3 minggu, sampai suku bunga Amerika yang bikin dompet kita terancam. Tapi apakah ini akhir dari segalanya atau justru peluang besar buat kita? 97 kita itu punya kapasitas produksi lifting kita 1,6 juta barel per day, Anggi. Kita punya konsumsi hanya 500.000 barel per day. Kita ekspor 1 juta barel per day. Kita itu tidak pernah membangun storage untuk lebih dari 25 hari. Hei geng, Bapak Bahlil buka suara. Stok BBM 21 hari bukan berarti kiamat. Banyak yang panik gara-gara berita stok BBM cuma cukup 21 hari. Tapi dengan dari dulu penjelasan Bapak Bahlil. Ternyata masalahnya ada di tangki penyimpanan kita yang belum bertambah sejak zaman dulu. Produksi minyak kita di 2025 dan sekarang itu 605 barel per day, 605.000 barel per day. Konsumsi kita itu 1.600.000 barel per day. Berarti kita itu impor 1 juta barel per day. Yang kita impor apa sih? Ini biar jelas juga. Yang kita impor apa sih? Yang pertama adalah kalau kebutuhan untuk solar kita itu 39 juta barel, 39 juta kiloliter per tahun. Nah sekarang dengan kapasitas industri dalam negeri dan kita sudah dorong biodiesel menjadi B40 yang ke depan bisa kita dorong menjadi B50, kita tidak lagi mengimpor solar. Ini dulu. Itu aman ya? Aman. Ya? Solar semua halas. Kita sudah bisa produksi dalam negeri. Tidak ada impor untuk Tidak. solar. Itu clear dulu. Yang kedua yang kita impor apa? Bensin. Bensin ini total kebutuhan kita 40 juta kiloliter. Dari 40 juta kiloliter, produksi kita sebelum RDMP Balikpapan itu 14,5 juta kiloliter, kurang lebih. Dengan RDMP kita di Balikpapan mulai jalan, itu bisa menambah produksi 5,5 juta kiloliter. Berarti 20 juta kiloliter ada dalam negeri. Yang kita impor produknya BBM untuk bensin 20 juta kiloliter. Biar clear dulu di ceritanya. Oke. Yang berikut yang kita impor apa sih? Yang paling banyak crude-nya. Kalau tadi produk, sekarang crude-nya. Crude-nya. Nah, crude-nya ini adalah kita impor dari mana? Dari Afrika, dari Angola, dari Middle East, dari Amerika, dari Brazil, sebagian dari Australia, dan beberapa negara lainnya. Berapa total yang kita impor dari Middle East untuk crude? Itu totalnya 20-25% dari keseluruhan. Dari total kebutuhan nasional kita, kita impor crude dari Middle East itu 20-25%. Artinya apa? Perlu nggak khawatir masyarakat dengan ini? Jadi ingat, kita tidak mengimpor BBM jadi loh. Bensin itu tidak kita impor dari Middle East. Yang kita impor dari Middle East itu crude-nya. Minyak mentahnya alias minyak mentah. Saya ulangi ya. Kita tidak mengimpor minyak jadi dari Middle East. Kita tidak impor produk. Kita tidak impor produk. Yang kita impor dari Middle East itu adalah minyak mentah. Nanti diolah di Indonesia, baru kemudian itu yang kita distribusi ke rakyat. Boleh pegang medsos, tapi jangan jadi medsos yang merugikan rakyat kita. Mohon seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang dimaksud dengan BBM 21-23 hari itu adalah cadangan yang ada sekarang, tapi bukan berarti itu habis baru ini bisa masuk terus itu. Otomatis. 2 hari 3 hari masuk, kayak tandon di air itu loh. Kayak begitu. Jadi jangan dipelintir-pelintir.
Udahlah kalau mau politik-politik tunggulah 2029 nanti pilek lagi baru pilpres Masih lah. jauh, Ini masih masih jauh. jauh gitu Kita ya. mbok kita berpikir untuk rakyat. Betul. Kita ini kondisi sekarang bukan kondisi yang normal. Kondisi ini tidak normal semua dunia. Itulah kemudian kita berpikir juga dengan hati yang normal. Oke. Jangan setiap tikungan dipelintir terus. Akibatnya panik buying terjadi Pak di mana-mana. Saya mohon kepada saudara-saudara saya tidak usah panik buying. Oke. Insya Allah BBM kita, LPG kita, negara akan hadir. Dan satu lagi yang ini, saya kemarin baru habis rapat sama Bapak Presiden. Oke. Di atas, Di spill Pak, isinya apa Pak? tidak akan ada kenaikan BBM sampai dengan Hari Raya Idul Fitri selesai. Negara akan hadir dengan cara menambah anggaran subsidi. Oke. Jadi kenaikan harga sekarang kan di APBN kita itu kan ICP harga minyak dunia 70 dolar. Sekarang sudah tembus 100 dolar. Selisih kenaikan itu tetap akan masih APBN kita masih mampu. Jadi, jangan gampang kemakan isu bensin bakal habis ya bro. Pak Bahlil sudah jelasin faktanya. Buat kamu yang mau tetap update soal kebijakan ekonomi yang berpengaruh ke dompet, wajib pantau terus channel ini ya guys. Bantu channel ini tembus 1000 follower dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke teman kamu yang masih panik soal harga BBM.